Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Buat pol-pol yang suka nonton konten detektif Reomit, aku yakin pol-pol udah sering banget mendengarkan cerita-cerita pembunuhan. Dan biasanya untuk memecahkan kasus kayak gini, itu lumayan banyak yang awal mulanya itu muncul dari hasil otopsi. Kayak setelah dicek sama tim forensik ada apa, ataupun yang menyebabkan kematiannya itu apa. Itu menjadi kunci untuk memecahkan kasusnya. Tapi di video kali ini aku membawakan satu cerita yang tim forensiknya itu benar nggak berhasil memecahkan kasusnya. Memang kejadiannya udah 23 tahun yang lalu, jadi mungkin agak beda, tapi langsung tak ceritakan. Kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi pada tanggal 4 Februari tahun 2001 di daerah Yeonjae-gu yang ada di kota Busan. Nah, waktu itu Korea itu lagi musim dingin karena kalau bulan Februari itu kayak akhir-akhirnya musim dingin gitu, musim salju gitu ya. Jadi suhunya itu masih benar-benar dingin dan tepatnya pada pukul 17.30 seorang warga itu lagi berjalan kaki di jalur pendakian lereng Gunung Besan. Dan karena musim dingin, matahari itu cepet banget terbenam. Kayak jam 5 itu udah kayak jam 7, jam 8 di Indonesia gitu. Tapi untungnya orang yang daki gunung ini udah sering banget naik gunung, jadi dia itu tahu jalan ya. Jadi meskipun udah mulai gelap, udah mulai dingin, dia itu nggak tiba-tiba kayak jadi kupuh gitu. Tapi sekitar 30 menit sebelum jalan keluar itu, orangnya ini ngelihat sesuatu yang agak mencurigakan karena udah lumayan sering naik gunung gitu kan ya. Jadi dia itu tahu kalau misalnya ada yang beda. Nah, waktu mau keluar kayak sisa 30 meter itu, dia itu ngelihat ke arah semak-semak, itu terkesan ada sesuatu yang biasanya nggak ada loh, kayak gitu. Awalnya orang yang mendaki gunung itu mengira itu mungkin ada kayak bangkai hewan ataupun kayak pohon jatuh ataupun sesuatu yang mungkin bisa ada di situ gitu. Dan karena dia udah sering banget naik gunung, dia itu lihat ular ya udah biasa, lihat hewan mati ya udah biasa, ya udah dia dekati gitu. Nah, pas dia dekati, ternyata yang dilihat sama pendaki gunung ini adalah sebuah mayat yang udah sangat kaku. Dan yang bikin lebih mengerikan lagi adalah badannya itu nggak cuma meninggal kaku, tapi dipenuhi dengan darah. Jadi terkesan kayak benar-benar habis dibunuh dengan cara yang sangat kejam gitu. Dan setelah dilihat baik-baik, ternyata juga ada pisau yang berlumuran darah yang kayak jatuh ataupun tergeletak di sebelah mayatnya ini. Warga yang melihat ini pun tentunya sangat kaget dan tanpa berusaha memperhatikan jasadnya itu, dia itu langsung menghubungi polisi dan meminta untuk mengirimkan bantuan. Dan ini jujur merupakan kewajiban ya. Kalau misalnya pol-pol menemukan seseorang yang meninggal, ini harus dilaporkan karena kalau enggak bisa jadi ikutan diduga, ikutan dalam membunuh seseorang. Ya, ini satu info penting. Tidak lama setelah itu, polisi langsung datang ke tempat, tapi karena ini ditemukannya di gunung dan juga di musim dingin, ini bakal agak dingin ya. Jadi harus cepat-cepat dipindahkan ke tim forensik. Tapi sebelum itu polisi kan juga mengambil foto ya atau untuk didokumentasikan, dan polisi menemukan ada 2 luka yang sangat jelas, yaitu di bagian perut dan juga di bagian leher. Sehingga bisa dibilang polisi itu udah tahu ini pasti merupakan sebuah kasus pembunuhan yang menggunakan pisau. Sebenarnya kalau ini mau aku ataupun pol-pol ataupun siapapun deh, kalau melihat jenazah ada tusukan pisau kayak gini, kita pasti udah bisa mengira ya toh itu merupakan penyebab dari kematian gitu. Setelah itu jenazahnya itu langsung dikirimkan ke tim forensik, sedangkan polisi itu melanjutkan pemeriksaan. Siapa tahu di sekitar situ masih ada barang bukti ataupun siapa tahu pembunuhnya itu masih ada di gunung itu gitu. Tapi satu hal yang sangat disayangkan karena ini terjadi di gunung ya, jadi tentunya CCTV-nya nggak banyak, udah gitu di tahun 2001. Jadi benar-benar tidak ada CCTV yang bisa dicari gitu. Dan kasus-kasus tahun 2000 ada pun resolusinya nggak karu-karuan. Ya sama kayak zaman-zaman kita HP tapi kameranya VGA itu loh, kayak apa iki? Kayak gitu. Jenazahnya ini langsung dipindahkan ke rumah sakit, diotopsi, dan setelah diperiksa, berdasarkan hasilnya, identitas korban adalah seorang mahasiswi berusia 22 tahun dan bernama Kim Son-hee. Dan memang benar Kim Son-hee ini meninggal karena shock akibat pendarahan yang banyak. Jadi karena ditusuk pisau, dia itu pendarahan dan mengakibatkan hingga meninggal. Dan kalau berdasarkan ahli forensik, orangnya itu juga bilang bahwa kemungkinan besar Kim Son-hee ataupun korbannya ini meninggal pada hari yang sama. Jadi untungnya itu ditemukan di hari yang sama, tapi diperkirakan di pagi hari, sedangkan ditemukannya kan udah sore, udah deket
malam hari. Dan beberapa catatan lain yang diberikan oleh ahli forensik adalah tidak ditemukan luka perlawanan. Jadi kemungkinan besar yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang kenal. Karena kalau misalnya orang nggak kenal, kadang itu kita mendekat pun udah berusaha kayak melindungi diri dengan cara kayak dorong ataupun kita nyakar sehingga ada DNA orang lain ataupun ya luka-luka perlawanan gitu. Tapi tidak ada luka perlawanan, dan satu hal lagi yang dituliskan oleh ahli forensik adalah kemungkinan besar penusukannya itu dimulai dari perutnya dulu, habis gitu baru lehernya. Karena polisi sekarang udah tahu identitas dari korban, polisi pun segera melakukan pencarian informasi pribadinya Sony. Kayak dicari tahu lagi, siapa sih Kim Sony ini? Jadi polisi mulai nyari tahu tentang alamat rumah, kontak dari orang terdekat, kampusnya di mana. Semua informasi berhubungan dengan Kim Sony itu mulai dikumpulkan. Dan setelah dicari tahu, ternyata tempat tinggalnya Kim Sony itu berjarak nggak terlalu jauh dari tempat kejadian, yaitu sekitar 150 meter. Satu hal yang lumayan mengagetkan polisi adalah ternyata Kim Sony itu nggak ngekos, dia itu tinggal bersama dengan keluarganya, yaitu mamanya, papanya, dan juga adik laki-lakinya. Polisi yang udah tahu alamatnya itu langsung mendatangi rumahnya Kim Sony dan juga memberitahu kepada anggota keluarganya kalau Kim Sony ini ditemukan dalam kondisi udah meninggal. Tentunya barengan dengan itu polisi juga bilang kalau polisi lagi mencari pembunuhnya sehingga membutuhkan informasi lebih lagi. Tentunya keluarganya Kim Sony itu kaget banget, tapi ya mau gimana, polisi melanjutkan pertanyaan gitu. Polisi mulai tanya, di hari H bapak sama ibu kemana bapak gitu. Nah ternyata si bapak itu di hari itu dia itu kerja kayak biasanya, udah gitu lembur. Sedangkan si ibu pada hari itu kebetulan si ibu ini mau pergi ke sebuah acara gitu. Sehingga jam 5 pagi itu udah pamit sama anak-anaknya untuk pergi ke kota Gyeongju. Dan karena itu hari Minggu, kedua orang tuanya itu mikir kayak ya mungkin mereka ya di rumah aja ataupun ya main ya sama temen-temennya lah gitu. Gak mikir kalau bakal ada suatu kejadian kayak gini gitu. Setelah pergi ke rumahnya Kim Sony, polisi itu jadi tahu satu hal ini. Yang pasti Kim Sony itu keluar dari rumah sekitar pukul 5 hingga 7.30-an. Kenapa kayak gitu? Karena jam 5 mamanya pergi, Kim Sony itu masih di rumah. Sedangkan jam 7.30 pagi adik laki-lakinya itu bangun. Jadi keluar di antara waktu itu. Tapi polisi nggak bisa tahu kenapa Kim Sony keluar dari rumah di pagi hari. Dan satu pertanyaan lagi yang masih belum terjawab adalah baju yang dikenakan sama Kim Sony pada hari itu agak aneh sebenarnya. Karena baju yang digunakan sama Sony adalah sebuah baju tidur ataupun piyama gitu yang udah lusuh banget, yang udah lama. Sebenarnya ini lumayan umum karena baju tidur itu biasanya kita suka pakai yang nyaman, bukan yang bagus ya toh. Itu nggak masalah karena baju tidurnya itu memang kayak ada lubang di bagian lututnya. Tapi masalahnya nggak cuman baju tidur, dia itu juga menggunakan jas hitam dan juga menggunakan kaos kaki panjang yang ditarik hingga menutupi celana dalamnya. Dan untuk sepatunya dia itu pakai sepatu pendek. Jadi bisa dibilang agak aneh. Karena ini merupakan musim dingin, ada kemungkinan juga dia itu mau pergi keluar sebentar, tapi nggak pakai jas hitam sama sepatu hak ya. Biasanya pakai sepatu olahraga yang nyaman ataupun jaket sih biasanya. Dan karena saking anehnya, polisi itu sempat mikir juga jangan-jangan Kim Sony ini ada sleepwalking, orang yang sambil tidur tapi jalan gitu. Tapi orang tuanya bilang kalau Kim Sony itu nggak pernah punya kayak keanehan seperti itu ataupun kayak tingkah-tingkah aneh di saat tidurnya. Kalau tidur ya tidur, kalau bangun ya bangun kayak orang biasanya. Dan kalau berdasarkan orang tuanya, Kim Sony ini adalah anak yang baik dan nggak punya musuh gitu. Tapi ini kan kalau berdasarkan orang tuanya. Sehingga polisi itu juga mulai cross check sama teman-teman satu kampusnya Kim Sony. Dan setelah ditanya, teman-temannya itu juga bilang yang sama. Oh ya, Kim Sony itu nggak ada sleepwalking. Yang kedua, dia pun nggak punya musuh ataupun ya nggak ada lah masalah sama teman-teman di sekolahnya. Karena polisi nggak bisa memecahkan kasus ini, polisi itu juga mencoba untuk mengubah pemikirannya. Meskipun terus-menerus dipikir, polisi itu nggak bisa memecahkan kasus ini. Sehingga polisi mikirnya kayak gini, oke, bisa jadi pembunuhannya ini nggak terjadi di gunung. Mungkin dibunuhnya itu di rumah ataupun di kampus lalu dipindahkan ke gunung. Yo, ini masuk akal ini. Apalagi jenazahnya Kim Sony ini kan ditemukan di dekatnya jalan keluar gunung itu. Kalau misalnya dibunuh di situ dan Kim Sony teriak dikit aja, pasti banyak orang yang tahu. Jadi ya mungkin ini pembunuhannya di tempat lain lalu dipindahkan. Polisi mikir kayak gitu. Tapi masalahnya gini, polisi coba berpikir dengan cara yang berbeda ya toh. Tapi ahli forensik itu bilang kayak ini nggak masuk akal. Karena kalau misalnya udah ditusuk pakai pisau, normalnya itu orang harus melawan. Tapi terkesan setelah ditusuk, dia itu diam aja
Dan setelah itu ditusuk lagi di bagian lehernya. Ini kenapa dibilang aneh? Karena kita kadang kayak ketusuk pisau ataupun silet itu aja udah pasti ada kayak refleks dan berhati-hati ya toh. Kayak ada sedikit perlawanan gitu. Tapi kalau udah ditusuknya itu di perut, orang itu otomatis bakal kayak mulai melakukan perlindungan diri sendiri gitu. Tapi ini nggak terlihat adanya sedikit pun perlindungan diri. Kayak ya udah ditusuk terus ditusuk gitu aja. Polisi yang denger itu bilang kayak gini, oh berarti mungkin gini, tim forensik ada nggak luka pukulan benda tumpul gitu, mungkin ditempeling dulu ataupun dipukul pakai apa, pingsan baru ditusuk gitu. Dicek juga nggak ada, sehingga tim forensik juga bingung, polisi juga bingung. Jadi setelah polisi melakukan banyak pemeriksaan pun polisi itu nggak berhasil menemukan apa-apa. Sehingga polisi mulai nyari saksi. Saksi juga nggak ada. Akhirnya polisi itu juga ngecek orang-orang yang memiliki catatan kriminal yang tinggal di daerah situ. Tapi juga nggak ada keanehan. Sampai-sampai polisi itu juga mikir kayak gini. Mungkin pembunuhnya adalah diri sendiri alias mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Kalau seseorang membunuh diri sendiri itu biasanya lukanya itu nggak di perut ataupun di leher. Biasanya itu yo sini inilah, kita mesti ngelihat di film-film di mana-mana pasti di sini ataupun di tempat-tempat yang vital gitu. Nggak mungkin ditusukkannya itu ke daerah yang menyakitkan dirinya sendiri. Dan cukup banyak kasus-kasus setelah aku baca di Detektif Reomit, ketika seseorang itu melakukan bunuh diri itu kelihatan banget dari lukanya itu agak beda karena mereka sendiri itu agak ragu, jadi tusukannya itu agak beda, nggak slep gitu tapi kayak setengah-setengah gitu. Jadi kemungkinan untuk bunuh diri pun rendah banget sebenarnya. Dan karena saking nggak ada clue, akhirnya polisi juga mencoba menggunakan hipnotis. Jadi adik laki-lakinya yang waktu itu paling nggak ada di rumah itu coba dihipnotis dan memanggil kembali ingatannya pada hari itu. Dan ternyata ada satu hal yang menarik. Si adiknya itu jadi ingat kalau di pagi hari itu sempat ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Dan waktu pintunya itu dibuka, adiknya itu mendengarkan seseorang yang memanggil namanya, alias nama adiknya Kim Sony ini. Tapi yang pasti, suara yang memanggil namanya ini itu bukan suara kakaknya, tapi merupakan suara seorang perempuan yang dia sendiri nggak tahu itu siapa. Sehingga melalui hipnotis ini, polisi jadi mikir, oke, kemungkinan besar pelakunya ini adalah seorang perempuan dan fisiknya itu sekitar 150 cm hingga 180 cm alias siapapun perempuan. Sehingga melalui hipnotis ini polisi jadi mikir ada kemungkinan pelakunya ini adalah seorang perempuan. Tapi masalahnya kalau misalnya bukti-buktinya lumayan banyak dan tinggal sedikit, terapi hipnotis ini bisa dibilang bisa digunakan sebagai bukti gitu. Tapi karena sekarang polisi juga nggak ada bukti lainnya, apa yang disampaikan sama adiknya di saat dihipnotis ini itu bisa dibilang nggak terlalu berguna ataupun tidak memiliki kuasa hukum. Dan kasusnya itu hingga saat ini masih berlanjut alias masih belum bisa terpecahkan. Pol, Korea ini memang sebenarnya tergolong negara yang sangat aman. Bahkan setiap kejadian itu diberitakan sehingga terkesan buat pol-pol yang ada di Indonesia itu Korea kayak bahaya gitu. Tapi sebenarnya Korea ini termasuk negara yang aman, tapi bukan berarti adalah negara yang 100% aman. Kayak akhir-akhir ini pun ada berita ditemukan jenazah-jenazah yang tidak dikenal siapa ini orang dan jumlah yang ditemukan itu 5, 10 gitu itu. Jadi aku ngerti buat pol-pol yang liburan ke Korea itu adalah negara yang menarik dan juga negara yang indah gitu. Tapi please kalau liburan tetap berhati-hati. Kalau misalnya di tempat yang banyak orang oke. Tapi kalau misalnya udah masuk gang-gang kecil mohon berhati-hati dan kalau bisa jangan pulang sendirian apalagi cewek, karena orang Korea pun kalau cewek tinggal sendiri aku cowok sih ya pokoknya cewek itu disuruh pulang melalui jalan yang ada CCTV dan juga banyak lampunya biar kalau terjadi apapun itu bisa segera ditangani gitu. Oh iya, bahkan ada juga layanan yaitu nemenin cewek yang pulang sendiri gitu. Tapi aku sendiri nggak pernah ngeliat sih orang yang pakai layanan itu, tapi katanya ada gitu. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Bukan berarti Korea bahaya banget gitu, enggak. Tapi jangan sampai terlalu lengah mentang-mentang di Korea aman gitu. Amannya aman, tapi ya masih ada sedikit resiko gitu. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini. Berharap kasus-kasus kayak gini bisa segera dipecahkan, mau itu di Korea ataupun di Indonesia, biar keluarganya pun bisa tahu apa yang terjadi dan orang yang meninggal pun bisa pulang dengan hati yang lebih tenang. Makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.